Ya. Jalan yuk Kemana? ke candi. Yuk. Liburan telah tiba dan kalian kali ini aku ajak ke rumahku dan juga akan aku ajak kalian ke objek wisata yang terkenal di Kota Garut, yaitu Candi Cangkuang. Jadi di hari ini aku bakal ajak jalan-jalan bareng keluarga kecilku ke sebuah tempat wisata yang terkenal di Kota Garut. Tentu tempatnya penuh dengan sejarah dan juga lokasinya kebetulan dekat dengan lokasi rumahku. Untuk sampai ke lokasi Candi Cangkuang ini, kebetulan karena dekat rumahku, jadi aku nggak perlu naik kendaraan. Jalan kaki juga bisa untuk sampai ke lokasi candi. Guys, kita mau berangkat dulu. Yuk. Yuk. Kakak. Setelah sampai ke lokasi candi, kita cukup membayar Rp5.000 untuk naik rakit agar bisa sampai ke lokasi candi tersebut. Rp5.000 itu sudah termasuk untuk dewasa dan anak-anak. Jadi Candi Cangkuang ini dipisahkan oleh sebuah danau atau di masyarakat setempat disebut situ. Dan inilah Situ Cangkuang. Kita lagi naik apaan? Rakit. Naik rakit. Jadi setelah perjalanan kita naik rakit tadi, saat kita turun kita langsung membeli karcis seharga Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Candi Cangkuang adalah sebuah candi Hindu yang terdapat di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Candi inilah juga yang pertama kali ditemukan di Tatar Sunda serta merupakan satu-satunya candi Hindu di Tatar Sunda. Candi ini terletak bersebelahan dengan makam Mbah Dalem Arif Muhammad, sebuah makam kuno pemuka agama Islam yang dipercayai sebagai leluhur penduduk Desa Cangkuang tersebut. Desa Cangkuang dikelilingi oleh 4 gunung besar di Kabupaten Garut, meliputi Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Mandalawangi, dan Gunung Guntur. Nama Candi Cangkuang sendiri diambil dari nama desa tempat candi ini berada. Kata cangkuang sendiri adalah nama tanaman sejenis pandan. Dalam jenisnya disebut Pandanus furtacus yang banyak terdapat di sekitar makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang dapat dimanfaatkan untuk membuat tudung, tikar, atau pembungkus. Selain candi, di pulau itu juga terdapat pemukiman adat Kampung Pulo yang juga menjadi bagian dari kawasan cagar budaya. Candi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1966 oleh tim peneliti Harsoyo dan Uka Chandra Sasmita berdasarkan laporan Vorderman dalam buku Notulen Batavias Genostadt terbitan tahun 1893 mengenai adanya sebuah arca yang rusak serta makam kuno di Bukit Kampung Pulo. Makam dan arca Dewa Siwa yang dimaksud memang diketemukan. Pada awal penelitian terlihat adanya batu yang merupakan reruntuhan sebuah bangunan candi. Makam kuno yang dimaksud adalah makam Arif Muhammad yang dianggap penduduk setempat sebagai leluhur mereka. Selain menemukan reruntuhan candi, terdapat pula serpihan pisau serta batu-batu besar yang diperkirakan merupakan peninggalan zaman Megalitikum. Dan pada penelitian selanjutnya yaitu tahun 1967 dan 1968 berhasil menggali bangunan makam. Walaupun hampir bisa dipastikan bahwa candi ini merupakan peninggalan agama Hindu, kira-kira abad ke-8 Masehi, satu zaman dengan candi-candi di situs Batu Jaya dan Cibuaya. Pada awal penelitian terlihat adanya batu yang merupakan reruntuhan bangunan candi dan di sampingnya terdapat sebuah makam kuno berikut sebuah arca Siwa yang terletak di tengah reruntuhan bangunan. Tim peneliti yang dipimpin Chandra Sasmita merasa yakin bahwa di sekitar tempat tersebut semula terdapat sebuah candi. Penduduk setempat seringkali menggunakan balok-balok tersebut untuk batu nisan. Berdasarkan keyakinan tersebut, peneliti melakukan penggalian di lokasi tersebut. Di dekat kuburan Arif Muhammad, peneliti menemukan fondasi candi berukuran 4,5 x 4,5 meter dan batu-batu candi lainnya yang berserakan. Dengan penemuan tersebut, tim sejarah dan lembaga kepurbakalaan segera melaksanakan penelitian di daerah tersebut. Hingga tahun 1968, penelitian masih terus berlangsung. Proses pemugaran candi dimulai pada tahun 1974 sampai 1975. Dan pelaksanaan rekonstruksi dilaksanakan pada tahun 1976 yang meliputi kerangka badan, atap, dan patung Siwa serta dilengkapi dengan sebuah joglo museum dengan maksud untuk dipergunakan menyimpan
dan menginventarisir benda-benda bersejarah bekas peninggalan kebudayaan dari seluruh Kabupaten Garut. Dalam pelaksanaan pemugaran pada tahun 1974 telah ditemukan kembali batu candi yang merupakan bagian-bagian dari kaki candi. Kendala utama rekonstruksi candi adalah batuan candi yang ditemukan hanya sekitar 40% dari aslinya. Sehingga batu asli yang digunakan untuk merekonstruksi bangunan candi tersebut hanya sekitar 40%. Selebihnya dibuat dari adukan semen, batu koral, pasir, dan besi. Candi Cangkuang merupakan candi pertama yang dipugar dan juga untuk mengisi kekosongan sejarah antara Punawarman dan Pajajaran. Para ahli menduga bahwa Candi Cangkuang didirikan pada abad ke-8. Berdasarkan pada tingkat kelapukan batuannya serta kesederhanaan bentuk, bangunan Candi Cangkuang yang sekarang dapat kita saksikan merupakan hasil pemugaran yang diresmikan pada tahun 1978. Candi ini berdiri pada sebuah lahan persegi 4 yang berukuran 4,7 x 4,7 meter. Dengan tinggi 30 cm, kaki bangunan yang menyokong pelipit Padma, pelipit Kumuda, dan pelipit Pasagi ukurannya 4,5 x 4,5 meter. Di antara sisa-sisa bangunan candi ditemukan juga arca sekitar tahun 1800-an dengan posisi sedang bersila di atas Padmasana Ganda. Kaki kiri menyilang datar yang alasnya menghadap ke sebelah dalam paha kanan. Kaki kanan menghadap ke bawah beralaskan lapik di depan kaki kiri. Terdapat kepala sapi atau nandi yang telinganya mengarah ke depan. Dengan adanya kepala nandi ini, para ahli menganggap bahwa ini adalah arca Siwa. Pada tubuhnya juga terdapat penghias perut, penghias dada, dan penghias telinga. Keadaan arca ini sudah rusak, wajahnya datar, bagian tangan hingga kedua pergelangannya telah hilang. Lebar wajahnya sekitar 8 cm, lebar pundak 18 cm, lebar pinggang 9 cm, Padmasana 38 cm dan tinggi 14 cm, serta lapiknya 37 dan tinggi 41 cm. Candi Cangkuang sebagaimana terlihat sekarang ini sesungguhnya adalah hasil rekayasa konstruksi. Sebab bangunan aslinya hanyalah 40%-an. Oleh sebab itu, bentuk bangunan Candi Cangkuang yang sebenarnya belumlah diketahui. Jadi, gak perlu ke tempat mahal, gak perlu ke tempat yang jauh. Yang paling penting adalah bersama siapa kita menghabiskan waktu saat liburan. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton. Buat kalian yang mau ngasih saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya RG pamit. See you on next video. Wassalamualaikum.